Nah, inilah tidak lazim kalau di Jepang itu ada ijazah seperti ini gitu loh. Ijazah S2, S3 kamu Yamaguchi itu kemana? Kalau sudah Anda bicara palsu, maling teriak maling, beginilah orangnya. Berawal dari sinilah nyali Rismon Sianipar menjadi ciut setelah Andi Aswan melaporkan dugaan ijazah palsu Rismon Sianipar dari Yamaguchi, Jepang. Dan kita bisa melihat bagaimana perubahan raut wajah Rismon Sianipar yang dulu garang akan tetapi sekarang terlihat pucat lesu. Diduga karena tekanan-tekanan dan serangan-serangan mengenai dugaan ijazah palsunya. Tanggapan saya terhadap laporan siapa itu Joman atau Andi Aswan tentang ijazah S3 saya. Jadi itu akan laporan tersebut mengganggu konsentrasi maupun stamina saya ya. Jadi ini untuk memecah konsentrasi saya. Betul adanya dan di sebuah perdebatan dengan Andi Aswan, Rismon Sianipar pun sudah pecah konsentrasinya. Ijazah S2, S3 kamu Yamaguchi itu kemana? Kalau sudah Anda bicara palsu, maling teriak maling, beginilah orangnya. Ya kan? Lu fitnah gua, lu kena juga nanti. Baik. Marah yang kita perkarakan ini ijazah Jokowi, ijazah Anda, nggak penting kalau ijazah Anda. Yamaguchi kamu nanti, ya, selamat. Ini Rismon kemarin minta di SP3 gitu kan. Ya. Sebenarnya dia udah ketakutan karena ini kan jalan terus nih. Saya mau tanyakan nih, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, usah, Anda dan Roli Kekwajah gak berani. Roli Silamela, Anda gak berani. Gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S3 Anda dipertanyakan. Oke. Dan Rismon Sianipar sudah mulai sangat-sangat terpojok karena dugaan ijazah palsunya dibongkar di berbagai media oleh Andi Aswan. Inilah yang kita lihat kejanggalan tersebut. Ya, artinya dia sendiri ijazahnya diduga palsu, tapi mengecek sebagai seorang ilmuwan, ya, bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Kan? Nah, inilah yang menjadi bahan dasar kita ketika dia tampilkan, ya, ijazah beliau itu. Nah, inilah tidak lazim kalau di Jepang itu ada ijazah seperti ini gitu loh. Ya, karena semua ijazah dari Jepang itu warnanya kuning. Kalau dia berbahasa Jepang, ya, yang ada itu hanyalah seperti ini. Dikasih. Warna itu dari serat bambu. Ya, seperti ini. Ya. Di sini ada namanya stem ini namanya yang warna merah di atas itu dalam kanji artinya adalah Yamaguchi Daigaku, Universitas Yamaguchi. Bukan kali ini saja sebenarnya kepanikan-kepanikan yang dialami oleh Rismon Sianipar. Sebelum-sebelumnya, Rismon Sianipar pun sudah mengalami kepanikan saat dilaporkan oleh Jokowi dan ditetapkan sebagai tersangka. Itu loh Pak, coba Pak, bayangkan Pak. Bapak nggak mendidih darahnya. Kami meneliti jasanya Joko Widodo, kena 9 pasal Pak. Kalau kumulatif itu bisa berapa puluh tahun kami. Ketakutan dia mulai. Berbagai upaya pun ditempuh oleh Rismon Sianipar untuk melepaskan diri dari jeratan hukum atau untuk membebaskan diri sebagai tersangka. Tapi apa daya dan akhirnya Rismon Sianipar meminta maaf ke Jokowi dan minta restoratif justice. Lalu bagaimana pendapat dari pakar hukum pidana Prof. Asmi Syahputra mengenai tentang Rismon Sianipar meminta restoratif justice kepada Jokowi? J ini adalah hanya diberikan kepada Bang Rismon. I'm so sorry Bang Rismon, abang hanya dikasih obat penenang saja, bukan tuntas ini. Ya. Karena dia punya multi kejahatan lain, Bang. Ya. Pada waktu dia sidang pada kasus Jessica, dia ada dalam sumpah dan menggunakan gelar doktor. Rismon Sianipar meminta restoratif justice kepada Jokowi dan meminta maaf kepada Jokowi. Tentunya ini adalah hal yang sangat menghina dirinya sendiri. Dan bagaimana komentar dari mantan Wakapolri Komjen Ugroseno? Seharusnya Pak Rismon sebagai seorang peneliti, ya, kita kan apresiasi, berikan penghormatan, bukan hal yang mudah seperti itu, ya. Jadi sekali lagi kita sangat sayangkan, ya, kenapa dari awal tidak langsung minta maaf
kepada Pak Jokowi atau Gibran sebelum menulis buku. Ya, jangan setelah menulis buku kemudian berminta maaf. Jadi permintaan maaf seperti ini sepertinya saya banyak melihat ada semacam tekanan. Contoh yang gampang sekali. Saya mengikuti setiap video yang dibuat oleh Pak Rismon. Ya, saya tahu bagaimana cara menyiapkan itu. Ya, tidak sempurna tapi baiklah. Tapi waktu beliau menceritakan tentang masalah restoratif justice tadi, dia minta maaf. Itu di ruangan yang menurut saya ruangan aneh, yang tidak pernah dilakukan, dan bicaranya kaku. Jadi yang kamera yang ditempatkan itu juga kamera yang sudah standby, yang tidak goyang-goyang seperti itu. Jadi sekali lagi saya yakin Rismon ini dalam tekanan dan dia tidak bisa melawan tekanan itu, sehingga dia harus melakukan hal-hal seperti ini. Dan ini berbeda dengan karakter Rismon yang saya kenal pertama kali dengan beliau waktu mulai bicara tentang masukkan ijazah palsu, dan kemudian Pak Rismon juga menulis buku tersebut. Jadi saya meluruskan begini, kalau ada satu laporan polisi kemudian sudah ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulai penyidikan, laporan polisi dan surat perintah dimulai penyidikan itu hal yang seperti dua sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa ada surat perintah dimulai penyidikan yang kedua atau ketiga. Jadi satu laporan polisi, satu SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan. Nah, begitu proses berjalan, kemudian ada pengajuan restoratif justice oleh terlapor yang pertama kali, yaitu Pak Egy Sujana dan Pak Damiar Lubis. Nah, apabila ada permintaan maaf, ya kemudian pelapor menerima, memberikan pemaafan, berarti peristiwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan 3 orang tadi harus dinyatakan sudah ditutup kasusnya, karena satu LP, walaupun ada 3 pelapor, satu grup. Ya, setiap dalam surat panggilan, saya kan pernah dipanggil juga sebagai ahli di situ, pasti LP itu disebutkan semua. Nah, ini kasusnya harus ditutup, dikembalikan bahwa peristiwa pencemaran nama baik atau pidato dan pasal yang lain itu tidak ada, kembali kepada titik nol. Nah, kalau kembali pada titik nol dan sudah dimintakan penetapan pengadilan, apakah kasus ini bisa dilanjutkan tanpa tersangka yang terlapor yang melakukan permintaan restoratif justice? Kan nggak bisa. Sehingga otomatis kalau ada satu atau dua terlapor atau tersangka yang meminta restoratif justice dan diberikan pemaafan oleh pelapor, itu Pak Jokowi, berarti kasus ini sudah ditutup, sudah selesai, nggak bisa maju lagi. Jadi tidak bisa dicicil, 2, kemudian ini 1, nanti ada tekanan lagi, mungkin minta 1 lagi dikurangi. Itu tidak diatur di hukum acara pidana. Ya. Jadi ini harus ekstra hati-hati bahwa sistem semacam kredit untuk mengurangi para terlapor tersangka tadi hanya mempertahankan kapan sampai selesai seluruh terlapor ini melakukan RC. Itu tidak diatur seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan yang 5 tadi ya biarkan ini sampai bergulir ke pengadilan, mau diputuskan situ. Ya, karena ini akan menjadi catatan sejarah penegakan hukum mulai dari penyidikan, kalau dilanjutkan sampai penuntutan sampai pengadilan seperti itu. Ya, apakah disebut itu kriminalisasi? Ya, kalau saya menyatakan selama saya bertugas di kepolisian adalah saya termasuk polisi yang anti kriminalisasi. Jadi kalau setiap ada kriminalisasi, saya pasti akan melakukan evaluasi, saya analisa mengapa ini sampai terjadi. Kenapa? Pengalaman saya jangan sampai ini terjadi seperti dalam kasus terpidana mati terhadap masyarakat di Sulawesi Tengah yang yaitu 3 orang, Tibo, Dominus dan Marinus. Ya, saya sudah pelajari. Ya, saksi-saksi waktu pengadilan saya ajak ketemu dan menyatakan bahwa dia dipaksa di sidang itu harus menyatakan seperti itu, pesanannya seperti itu. Dan ini jangan sampai terjadi, apalagi hukuman mati, karena sudah ditembak mati, tidak bisa kita hidupkan kembali. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai terjadi dalam kasus-kasus berikutnya nanti. Iya. Begitulah akhir perjuangan dari Rismon Sianipar yang berubah menjadi sebuah pengkhianatan. Yang dulu kita kenal siapa Rismon Sianipar dan kita tahu bagaimana Rismon Sianipar yang dulu garang, berani, tidak takut apapun, tidak takut resiko apapun. Dan dulu mungkin teman-teman semua juga mendukung perjuangan Rismon Sianipar, walaupun memang saat ini dikecewakan oleh Rismon Sianipar. Rismon Sianipar berbalik arah kepada Jokowi, meminta maaf ke Jokowi. Tapi terlepas dari apapun itu semua, kita semua tentunya
tidak akan berbalik arah, tidak akan mengikuti jejak Rismond Sianipar, dan akan terus berupaya untuk memantau bagaimana keadaan atau bagaimana tentang isu mengenai dugaan ijazah palsu ini. Kita tidak akan berubah walaupun Rismond Sianipar sudah berubah statementnya bahwa mengatakan ijazah Jokowi asli dan meminta restoratif justice kepada Jokowi, berdamai dengan Jokowi, meminta maaf kepada Jokowi. Akan tetapi kita tetap akan terus mempercayai apa yang dikatakan Rismond Sianipar dahulu ya, karena jejak digital ini memang sangatlah berarti dan berguna juga buat kita semua. Karena apa yang dilakukan Rismond Sianipar, meminta restoratif justice dan meminta maaf ke Jokowi, tentunya tidak lain dan tidak bukan ini ada dugaan-dugaan sebuah tekanan-tekanan ya. Salah satunya Rismond Sianipar dilaporkan oleh Andi Aswan, relawan Jokowi atau pendukung Jokowi, mengenai tentang dugaan ijazah S2 S3 dari Yamaguchi Jepang yang diduga palsu. Nah, dari situlah Rismond Sianipar sudah mulai melemah. Dan dari beberapa pembicaraan atau obrolan atau tanggapan-tanggapan saat diwawancarai pun kita sudah tahu bagaimana lemahnya Rismond Sianipar, lemah lembutnya cara berbicaranya, beda dari sebelum-sebelumnya. Jika dahulu Rismond Sianipar selalu berani dan selalu nada tinggi dan dengan notasi-notasi yang tentunya kita semua tahu notasinya sangat rapat sekali dan kencang sekali ya. Akan tetapi saat ini kita semua bisa melihat bagaimana perubahan Rismond Sianipar saat ini ya, karena kita juga tetap akan mempercayai apa yang dikatakan Rismond Sianipar terdahulu itu ya. Dengan berubahnya Rismond Sianipar ya, berbalik arah mengatakan ijazah Jokowi asli, tentunya kita juga bisa melihat, masyarakat juga bisa tahu, masyarakat juga bisa menilai bagaimana sebelum-sebelumnya. Dan tentunya masyarakat akan berpikir sangat tidak mungkin sekali jika seseorang ini berubah dengan begitu saja. Apalagi kita semua tahu garangnya, keberaniannya itu seperti apa. Mungkin di beberapa tersangka itu yang sangat berani hanya Rismond Sianipar, akan tetapi berubah begitu saja. Tentunya kita semua bertanya, ada apa dengan semua ini? Ada hal apa? Apakah ada hal-hal lain atau dari pihak-pihak lain yang menekan Rismond Sianipar, atau Rismond Sianipar ada di sebuah tekanan atau di bawah tekanan sehingga Rismond Sianipar berbalik arah dan mendukung bahwa ijazah tersebut katanya asli? Tentunya ini masyarakat yang bisa menilai. Masyarakat sudah cerdas, walaupun Rismond Sianipar mengatakan meminta maaf dan ternyata dulu itu keliru. Akan tetapi masyarakat itu saat ini semuanya pintar dan cerdas, bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus diikuti. Itu masyarakat sudah cerdas. Kenapa Rismond Sianipar seperti itu, bisa berbalik arah seperti itu? Diduga memang ya ada sebuah tekanan-tekanan dan ada sebuah semua itu ya, mungkin kita juga bisa tahu ya, mungkin ada iming-iming atau apa dugaannya, kita semua tahu ya. Karena tidak mungkin ya seorang peneliti yang dulu dengan garang mengatakan bukan hanya 100%, akan tetapi 11.000 triliun %, itu adalah hal yang sangat tidak lumrah. Sebagai seorang peneliti, memang ada sebuah kesalahan-kesalahan, itu memang harus diakui kesalahan-kesalahannya. Akan tetapi sangat tidak mungkin penelitian yang selama ini bertahun-tahun dilakukan oleh seorang peneliti yang tentunya mempunyai sebuah kredibilitas sebagai seorang peneliti. Tentunya peneliti mempunyai hak independen dan peneliti juga harus melakukan penelitian dengan secara benar sebelum-sebelumnya. Akan tetapi jika penelitian yang dilakukan bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, dengan mudahnya berubah begitu saja dengan waktu yang sangat singkat, itu hal yang sangat aneh dan perlu kita curigai. Dan kita semua masyarakat yang awalnya sudah terlanjur mendukung dan terlanjur tergiring opini dan tergiring dan menjadi sebuah asumsi, buat masyarakat menjadi asumsi tersebut mengikuti apa yang dikatakan
oleh Rismond Sianipar dan menjadi sebuah giringan-giringan opini yang sangat luar biasa kepada jutaan masyarakat Indonesia, tentunya masyarakat tidak akan semudah itu untuk berbalik arah mengikuti apa yang dikatakan oleh Rismond Sianipar yang dulu mengatakan 11.000 triliun persen palsu, sekarang bilang asli. Tentunya masyarakat tidak semudah itu untuk berbalik begitu saja, dan tidak akan tentunya tidak akan sangat murah harganya masyarakat untuk mengikuti terus menerus Rismond Sianipar.